emang udah sedeng dari dulu sih. Oke, keywordnya Gitu. sudah sedeng dari dulu ya. Dari dulu. Jadi, Konsep drive-in itu kita mulai develop itu saya ingat banget tuh 27 Maret. Sampai saya catat tanggalnya tuh. Karena saya juga nggak mau itu kesannya saya niru siapa apa gitu. Saya catat oke. tuh. Dan kalau emang iya, kayaknya ada Instagram minimal pasti udah titik-titik story-nya ya. Iya. Udah kayak dijahit gitu ya Mas Dino ya. Kelar tuh. Jadi Iya, the iya, power of iya. social media, biarpun itu cuma baru Facebook sama BBM aja bisa menghancurkan Iya, 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 iya. show kita gitu. Jadi yang tadi udah tumpengan, akhirnya udah jadi koprol itu, tumbang bukan tumpeng, tumbang, ya kan? Aturan tumpukannya nanti kalau Jadi benar-benar udah kelar 4 hari kali ya Mas ya. itu sih itu kejadian yang menyedihkan kalau itu. Harusnya Oh, untungnya di depan secara bisnis ya kan? iya, di depan mata Ya, nih. udah depan mata itu dibangun, wih bangun lo gitu. Wake Gitu. up, wake Itu up. almarhum Glenn itu Mhm. ajak saya meeting gitu. Jadi dia minta minta kita kerjasama untuk mewujudkan cita-citanya dia itu 25 tahunnya di GBK. Ini kan ada gosip katanya Coldplay itu emang nggak mau datang ke sini. Gitu. Tapi kalau misalnya dari Mas Dino sendiri ngelihat ada optimisme nggak sih kayak suatu hari Coldplay akan manggung kok di kita gitu? Selamat datang di Teritori, teman cerita Inventory. Ketemu lagi bareng sama aku Indi Arisa. Dan kali ini kita bakalan cerita-cerita, ngobrol-ngobrol juga barengan sama seorang CEO di balik suksesnya konser-konser Berlian Entertainment. Gak sabar penasaran apa rahasia suksesnya? Dan kira-kira ada cerita menarik apa ya barengan sama artis-artis? Kalau gitu langsung aja yuk kita ngobrol barengan sama Mas Dino Hamid. Halo Mas Dino, Halo. selamat sore, apa kabar? Alhamdulillah waras. Ya dong, itu paling penting ya, to keep Itu you nomor sane. 1 tuh. Mas Dino ini, kalau misalnya teman-teman udah sering datang ke event-eventnya, pasti kamu udah gak asing sama yang namanya Berlian Entertainment, gitu kan ya. Jadi kita akan kulik-kulik, Mas Dino, gimana sih caranya supaya bisa bikin event sabi banget kayak gitu? Gitu. Kayaknya menurut Indi ya, hampir semua penikmat konser kayaknya nggak ada yang nggak pernah datang ke konser yang dibikin sama Berlian Entertainment, gitu. Kalau misalnya kita flashback nih, Mas Dino, from the very beginning, awal banget, ini basic tapi kayak jujur Indi pribadi aja curious banget, gimana sih bisa akhirnya terjun jadi promotor musik dan akhirnya kayak into this industry? Kalau aku memang basicnya kan emang sekolah terus pengalaman tuh di komunikasi lah, advertising. Nah, jadi saat 2009 aku diajak sama temanku untuk membangun sebuah perusahaan, aku nanya visionnya apa gitu. Misalnya mau kemana gitu. Kalau cuma sekedar I.O., udah pernah saya lakuin berapa tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau mau main di industri entertainment, which is itu cita-cita dari kecil juga gitu. Karena dari kecil suka nonton film, suka musik, suka nonton show-show gitu. Jadi 2009 itu pas ditanya, pas kita ngebangun Berlian itu, vision kita jelas pengen menjadikan Berlian itu salah satu perusahaan entertainment yang terbesar lah di Indonesia gitu, mimpinya. Dari Jadi, mimpi udah jelas berarti ya? udah jelas gitu. Udah kesana arahnya. Visinya emang udah pengen ke situ gitu. Nah, tapi what-nya kita main di music concert awalnya. Ya promotor lah bahasa sederhananya gitu. Yes. Itu sih awalnya konsepnya. Oke, jadi akhirnya karena kesukaan memang suka datang-datang ke acara-acara konser segala macam. Tapi kalau ditarik lagi ke belakang, selain background sebagai seorang yang ngambil ilmunya di komunikasi gitu, Mas Dino, pertama kali kayak katakanlah bikin acara, IO-IOan gitu, dari kapan tuh? Kalau kita mungkin banyaknya paling basic ya, mungkin anak-anak SMA bikin pensi, atau nanti pas udah kuliah ikutan bikin acara kalau gitu. buat acara sih emang dari aku di salah satu kerja di perusahaan, mesti kerja sih saat itu di perusahaan IO, emang udah positioningnya sebagai strategic planner sama creator sama konseptor gitu. Jadi 2002 itu pertama kali buat event gitu yang besar itu di Soekarno Hatta gitu, di Hanggar. Emang udah sedeng dari dulu sih. Oke, keywordnya sudah sedeng dari dulu ya? Dari dulu. Jadi, Kalau sedengnya sih udah deh. sedeng. Jadi selalu pengen buat
event itu sebuah momentum buat banyak orang gitu. Itu yang saya bawa sampai hari ini gitu. Jadi kalau ngeliat berlian saat ini mungkin punya berasa positioning-nya sama identity-nya gitu kan. Oh, ini kalau berlian buat pasti gini deh gitu. Pasti gini deh gitu. Ada gitunya tuh kalau nggak tahu ya. Kalau point of view saya gitu kalau ngeliat audiensnya gitu udah ada stigma gitunya. Karena terbukti beberapa tahun kemarin kita sempat buat announcement tanpa artis, kita jualan tiket udah ada yang beli. Berarti jadi kan mereka trust-nya udah segede itu ya? Iya, maksudnya trust orang udah alhamdulillah udah seperti itu. Padahal artisnya belum ada, cuma ngasih tahu tanggal doang gitu. Dan harga tiketnya juga nggak murah juga, 300.000 gitu. Jadi ya biarpun tiketnya juga nggak banyak, cuma 250 tiket saya lepas ya. Tapi berarti ada 250 orang gila yang beli tiket itu kan. Yang sedeng juga sebagai audiens ya. juga. Gitu. Nah, berarti kalau Indi bisa bilang nih Mas Dino tuh nguatin di konsepnya ya gitu. Yang ngebedain akhirnya sama promotor lain gitu kayak aku tuh nggak cuma dari artisnya doang, karena terbukti toh itu belum ada artisnya orang udah percaya aja gitu. Iya, memang baik lagi tuh secara positioning korporasi maupun konsep kita juga clear banget kalau yang kita jual itu sebenarnya bukan hanya artis ya, tapi momennya gitu, momentumnya. Nah, gitu. kalau misalnya pertanyaannya kayak gini, lebih percaya sama industri yang sekarang lagi running nih, lagi berjalan, atau sama idealisme konsep yang dipunya gitu, yang kayak pokoknya konsepnya harus kayak gini karena aku yakin ini pasti sabi gitu misalnya. Aku sih trust sama konsep sih. Karena terbukti seperti case-nya let's say sama partner, aku anggap semua musisi partner ya gitu. Jadi kita hubungan profesional itu partner, karena nggak bakal berhasil itu konsep kalau artisnya nggak sebagai partner gitu. Itu kunci simbiosis juga. Mutualisme lah ya pokoknya. Iya gitu, nggak. Kalau cuma sekedar dia manggung bayar, nah itu pasti nggak berhasil tuh di kita gitu. Harus yang benar-benar kita bekerja sama-sama, bekerja keras, ya kan, dalam segala hal, nah baru berhasil. Nah balik lagi kalau bukti bahwa konsep itu berhasil, ya itu kita lihat Andin sama Syahrini. Gitu. Kita sama Andin berhasil menuhin JCC gitu. Padahal Andin itu karakternya kan dia termasuk niche market kan. Niche market. Musikalitasnya gitu. Yes. Tapi saat itu kita berhasil buat rekor, title sponsor kita 2 brand yang compete. Saya sebutin aja ya. BRI sama BNI gitu. Jadi title sponsor saya waktu itu BRI dan BNI present Andin Metamorfosa. Itu history juga buat saya. Ya ampun, luar biasa. Syahrini, ya kan? Oh, Syahrini, oh siapa gitu? Oh, mana mungkin. Akhirnya saya buat konsep tiket 25 juta. Akhirnya laku gitu. Oke. Itu ada nggak sih kalau menurut Mas Dino pribadi, katakanlah contohnya yang Syahrini tadi gitu ya. Itu ada kayak ketertarikan orang karena mereka merasa tertantang. Oke, aku mampu nih beli tiket 25 juta gitu. Ya, itu ya kombinasi dari pertanyaan tadi itu jawaban juga. Jadi pertama kali saya bilang Mas Syahrini, Nek, kita buat rekor mau nggak? Kita buat tiket 25 juta. Wah, siapa yang mau beli, Din? Gitu kan. Lo, ya market lo, kalau lihat market dia kan market orang-orang kaya di Malaysia, ya tahu lah market. Jadi mungkin bahasanya kita harus kuat di analisa juga, analisa market. Karena 25 juta itu sebenarnya nggak semua kursi kan. Yang kita jual cuma 24 kursi. Masa nggak ada sih 24 orang kaya yang suka sama Syahrini, ya kan? 24 itu pun nggak mungkin satu orang satu kursi. Pasti paling nggak setengahnya, paling nggak 12 orang kaya gitu. Nah, analisa saya benar. Pas kita announce, itu langsung sold out. Organik, naturally gitu. Bukan yang settingan dibeli sendiri, nggak gitu. Tapi impact PR-nya kan wah luar biasa gitu. Kayak saya bawa Justin Bieber aja tuh secara news value-nya, ya kan? Iya. Di word of mouth ya ada positif ada negatif, tapi menurut saya nggak penting. Yang penting exposure-nya luar biasa gitu. Oke, itu untuk yang Syahrini nih ya. Kalau untuk yang ceritanya dari David Foster and Friends, itu gimana ceritanya sih tiket 25 juta juga sold out juga. Kalau itu strategi marketingnya gimana, Mas? Kekuatan analisa sama insting juga sih. Analisa kita waktu itu secara tim sederhana. Kita lihat banyak market kita itu market sin to be seen lah ya gitu. Pokoknya terlihat kalau gua
gue bisa beli ini, banyak orang pasti akan ngikut gitu di segmen tertentu ya gitu. Sintubisin ini bisa dibilang latah nggak sih, Mas Dino? Iya, misalnya ya sederhana, sekarang yang pakai tas yang seharga Innova kan banyak. Ya kan? Oh ya, hanya untuk just do it for the gram gitu kan. Iya. Kadang konser Gitu. juga Jadi, buat Instastory. iya, jadi market itu yang kita coba capture, ternyata berhasil benar. Jadi pertama kali 25 juta orang nggak ada yang percaya. Ternyata balik lagi, as a insight, as a emotional gitu, itu paling cepat laku. Gitu. Jadi emang insting sama analisa tuh penting dalam menentukan strategi. Nah, dari dua ceritanya dari David Foster and Friends tadi sama Syahrini yang ada tiket seharga 25 jutanya nih Mas Dino. Itu kalau boleh ditanya background orang-orang yang beli tiket 25 juta itu tuh kurang lebih kayak apa sih? Atau siapa-siapa aja kalau misalnya Mas Dino masih bisa inget dan Kalau sebut yang nama. David Foster sih banyak ya orang-orang yang apa? Ya saya nggak mungkin nyebutin di sini lah, tapi kayak banyak pengusaha-pengusaha yang terkenal secara brand, personal brand juga udah banyak. Tapi kalau pas hari ini ada yang terkenal kayak Mas yang pengacara tuh yang nyentrik tuh siapa? I see, oke. Itu beli juga, tapi biarpun dia bukan yang 25 juta, yang 15 juta gitu. Jadi memang ya emang orang-orang kaya gitu, bukan. Jadi orang-orang kaya yang emang statementnya clear gitu. Mereka emang udah di situ posisinya gitu. Dan mereka tuh dengar-dengar nggak belinya nggak cuma 1-2 ya, ada yang kayak sampai langsung dibeli berapa gitu. Iya gitu. Oh, oke. Nah, ini menarik Mas. Jadi sebelum di sounding si tiket 25 juta akan dijual, itu tuh kayak ibaratnya udah japri dulu sama mereka-mereka itu atau enggak benar-benar di flooring aja gitu? Enggak, kita buka aja, kita announce aja bahwa kita ada tiket 25 juta. Jadi benar-benar di flooring, abis itu langsung sold out juga saat Iya, itu juga sold ya? out. Wah, luar biasa. Ternyata marketnya kena ya Mas ya. Iya. Asal makanya segala sesuatu ya bicara standar, bicara produk lah. Kalau marketnya segmennya jelas, kita tahu fokusnya kemana sih, harusnya deliver sih. Oke, jadi itu tadi ya. Nah, kalau misalnya untuk pemilihan artis-artis ini seperti apa? Apakah memang consideration-nya besar banget kayak ini artis meskipun talented atau karyanya bagus, dia bisa diajak kerja sama apa enggak seperti tadi? Karena kan pengen hubungannya tuh mutualisme gitu ya, Mas ya. Iya, kalau di kita ada beda ini sih, beda kepentingan. Jadi kalau misalnya konser tunggal itu udah definitely artisnya harus menjadi partner sama kita. Partner strategis, terus bicara konsep gitu. Itu harus benar-benar involve gitu. Iya, benar-benar involve from the very beginning tuh dari awal bareng-bareng ya. Iya, karena harus punya vision berhasil buat semua gitu, ya kan? Oke. Jangan bebannya hanya ke promotor gitu. Kan ada misalnya, ya saya nggak tahu deh. Mungkin ada artis yang gue nggak tahu, gue pokoknya dibayar aja udah gitu. Yang gue dibayar profesional, gue manggung. Padahal kalau bicara di konteks itu, kalau emang artisnya Coldplay, kita bayar deh tuh berapapun, ya kan? Iya. Ya kan, yang menggaranti secara promotor, menggaranti penonton gitu. Tapi kalau emang sifatnya masih belum pasti, ya kita harus berjuang sama-sama. Itu di konteks konser tunggal. Tapi kalau emang di festival, itu kepentingannya emang kepentingan lebih banyak ke kita, ngebangun brand festivalnya, secara komersialnya, itu memang artisnya rata-rata emang as profesional kita bayar. Paling ya kita titipkan konsep aja. Kalau di KD saya ya, karena kan festival yang kami buat juga bukan festival yang reguler kan, festival yang selalu ada konsepnya. Gitu. Oke, berarti memang kalau untuk yang katakanlah konser tunggal kayak tadi, bener-bener ini sense of belonging-nya harus tinggi banget sih artis ini. Harus. Iya. Jadi kerjasamanya bareng semua dari awal. Begitu ternyata teman cerita Inventory ya. Nah, kalau sekarang memasuki era-era seperti ini ya, PSBB. Sekarang juga udah new normal, ya tapi not really lah ya. Ada beberapa orang yang kayaknya masih pede untuk kerjanya dari rumah aja deh gitu. Kalau dari Mas Dino sendiri and tim dari Berlian Entertainment, ini efek akibat pandemi di awal-awal PSBB ini gimana nih? Coba mungkin boleh tahu nggak, Indi, ada berapa event yang cancel dan akhirnya gimana tuh semua plan-nya gitu? Ya, jadi kalau event cancel termasuk banyak juga sih dari kita sih. Ada dari yang regular event kita ada 3, terus yang konser rencana ada 2, terus kalau festival 1, 2, 3 gitu. Jadi cukup banyak gitu. Tapi ya emang harus ya garis-garisnya gini kan, nggak cuma kita doang, seluruh dunia ya kan. Betul, jadi semua banget lah. Iya, jadi
konteks problem saat ini ya kita jadiin peluang aja. Makanya kita announce drive-in konser kemarin. Oke, nah ini gimana nih? Gimana Mas Dino akhirnya come up dengan this idea gitu yang kayak nyobain drive-in? Apakah karena terinspirasi mungkin kayak ada beberapa di luar negeri udah sempat bikin atau mungkin gimana sampai akhirnya pede kalau ini kayaknya bisa juga nih di marketnya Indonesia gitu? Jadi sebenarnya kalau bicara yang di Denmark di mana-mana itu mungkin cara berpikirnya atau startup berpikirnya sama kali, tapi bedanya saya kalah di action-nya aja karena di sini kan ada mengenai pandeminya terus regulasinya berbeda dengan di luar. Jadi konsep drive-in itu kita mulai develop itu saya ingat banget tuh 27 Maret sampai saya catat tanggalnya tuh. Karena saya juga nggak mau itu kesannya saya niru siapa apa gitu. Saya catat tuh. 27 Maret terus saya mulai develop. Kenapa? Background-nya sebenarnya saya itu ngelihat culture zaman dulu ada drive-in Ancol. Nah, logikanya drive-in itu salah satu solusi sementara saat ini kalau memang industri pertunjukan itu pengen dijalankan yang sifatnya audiensnya safety lah gitu. Karena mereka dalam mobil. Udah pemikiran saya sederhana aja gitu. Karena audiens dalam mobil, ya saya rasa itu paling safety saat ini. Ya udah kita develop tuh sampai sebulan penuh, akhirnya bulan Mei awal ya udah kita announce aja gitu. Ya ternyata Denmark 3 hari sebelumnya udah ada show-nya gitu. Ya jadi ya mungkin semua manusia di dunia punya ide yang sama bisa jadi. Yang beda kan action-nya aja kan gitu kan. Yes. Sampai Mas Dino udah ditulis sendiri plan-nya, aku bikin tanggal segini, tinggal gimana prakteknya gitu ya. Ya, karena menurut kami itu drive-in concert terlihat mudah, tinggal taruh pasang screen. Orang mobil ternyata dalam development-nya nggak semudah itu. Banyak faktor yang harus kita perhatikan. Kayak misalnya sudut pandang mobil. Kalau mobilnya Mobilio, depannya mobil Alphard gimana, ya kan? Ntar kehalangin dong gitu ya. Kehalangan. Jadi itu hal-hal detail seperti itu udah kita pikirin gitu. Terus audionya, ya kan? Terus masalah buka kaca atau tutup kaca, pakai AC atau semua udah kita pikirin gitu. Jadi makanya saat ini kondisi udah 100% ya tinggal mengenai dukungan dari pemerintah aja yang itu pun kita lagi ongoing juga nih. Berarti seperti biasa kalau Indi bisa tangkap ini konsepnya dulu baru nanti dicocokkan dengan artisnya gitu kalau Mas Dino dan kawan-kawan ya. Ya, jadi memang gitu ya kita develop konsep dulu yang matang baru kita share ke artis yang memang kita lihat satu yang mau support, kedua yang memang cocok dengan karakternya. Oke, nah bocorannya nanti kira-kira untuk artisnya akan ada siapa aja nih Mas Dino untuk drive-in concert ini? Lihat track record kita aja yang paling sering kita bareng siapa itu berarti kan yang paling suportif ke kita gitu. Jadi kisi-kisinya ya lo bisa tebak sendiri deh gitu kan ya. Iya, tahu lah pasti ya kan siapanya gitu. Kan kebetulan 10 tahun ini kan tawan tuh ngedian yang gila-gila siapa aja. Nah, itulah ya, I know. Kalau untuk audiens sendiri nanti syaratnya kayak gimana Mas Dino? Ada kayak dibatasin satu mobil berapa orang gitu. Udah gitu kayak boleh keluar dikit dari jendela atau boleh keluar 1 senti dari mobil apa gimana tuh Mas Dino? Ya prinsipnya aktivitas yang sifatnya interaksi dengan audiens banyak itu tidak boleh gitu. Jadi mereka eksklusif hadir berdasarkan pembelian tiket itu harus di dalam mobil, itu prinsipnya. Jadi satu mobil itu maksimum 3 atau 4 orang. Oke. Itu maksimum. Ya. Nah, tapi memang kita siapkan platform buat mereka bisa gaul sama seluruh audiens yang hadir di mobil lain. Iya, karena biar berasa ambience gitu kan tetap kan Mas Dino. Jadi kita siapin platformnya jadi gitu. Jadi mereka tetap bisa gaul, tetap bisa say hi, tetap bisa nyanyi bareng gitu. Itu secara platform udah kita siapkan gitu. Oke. Nah, jadi itu prinsip. Kalau kedua mengenai aktivitas keluar mobil itu kita buat aturan memang seminimal mungkin mereka tidak boleh keluar mobil. Kalaupun harus ke toilet kita buat aturannya maksimum 2 orang turun dari mobil gitu. Oke. Itu dengan durasi kalau cewek kan nggak mau kalau nggak ditemenin ya Mas ya. Iya, betul. Terus so far progresnya udah sejauh apa nih Mas? Udah 100% sih, tinggal kita announce aja ini. Announce dalam arti kata announce detailnya. Kalau kemarin kan announce secara konsep, branding sudah. Tinggal nanti detailnya artisnya, venue-nya di mana, kapannya. Gitu. Oke, artisnya banyak nggak Mas kira-kira? Enggak, kita formatnya emang special show sih. Jadi satu pertunjukan itu 1 artis gitu. Karena kita pengen ngasih experience kayak konser-konser berlian sebelumnya aja, tapi bedanya yang nonton dalam mobil gitu.
Oke, iya ini juga karena orang mungkin juga pengen beli experience-nya ya. Gimana sih rasanya si Betul, drive-in konser ini gitu, betul, selain dari nonton si artisnya doang gitu. betul, Nah, betul. ini juga ada yang menarik Mas, dalam perjalanan 1 dekade berlian kemarin gitu ya, itu ada Project X Noah X Yofi and Friends. Tadi kalau misalnya Mas Dino udah kasih bocoran kan, kayak emang biasanya Mas Dino and tim kerjasama sama memang artis-artis yang kooperatif sekali gitu mereka kan ya. Ini consideration akhirnya Noah dan Yofi tuh memang karena itu ya? Apa karena track record berjalan sama berliannya udah sering? Atau karena mereka memang artis sejauh ini yang paling asik diajak kerjasama dan memang karena karyanya bagus gitu? Ya, jadi kalau ada 2 faktor sih. Jadi faktor pertama memang mereka musisi-musisi yang secara quote-unquote punya achievement yang luar biasa dari sisi karya ya terutama ya. Karena kan ujung-ujungnya kan musik itu kan yang dinikmatin karyanya gitu. Nah, yang kedua, faktor kedua ya faktor faktor kerjasama dengan pihak kita gitu. Jadi kalau misalnya Mas Yofi sama Ariel itu bisa Noah bukan head ya, maksudnya saya sering komunikasi sama Ariel ya gitu ya. Itu dan manajemennya itu memang sangat open terhadap konsep gitu. Jadi kalau saya bilang, oh kayak Yofi, nanti Kahitna 30 tahun kemarin kita buat festival ya, gitu. Belum pernah kan Kahitna festival, oke, gitu. Terus kayak Yofi, kayak yang Irreplaceable, gue mau ada international act nih di lo gitu. Kan belum pernah ada tuh, sama ini kan artis lokal jadi pembuka. Ini kita gantian tuh, artis internasional kita suruh berangkat belasan jam, puluhan jam buat nyanyiin lagu lo gitu. Oke, gitu. Jadi itu tuh faktor-faktor itunya itu Yofi sangat terbuka. Apalagi Boril gitu. Boril lebih gila kan dari mulai launching 5 negara 2 benua. Nah itu aku nanti mau bahas tuh nanti. Konser instrumental ya kan, yang konser nggak ada Borilnya masih di dalam ya kan, itu udah hal-hal yang gila yang logika orang nggak mungkin dijalankan. Semua show yang di luar di atas normal gitu, maka ada albumnya di atas normal gitu. Iya betul. Sudah kita lakukan semua gitu, kayak tadi konser instrumental 5 negara 2 benua, silent concert, film dokumenter yang mungkin rekor juga tuh di industri film, karena film dokumenter yang dia sendiri awalnya nggak tahu bahwa saya filmin, kita tayangin bisa achieve 200.000 penonton di 21. Wah gokil sih Mas Dino. Ini kalau Indi bisa bilang ya, dari zaman SMA diajarin sama kakak-kakak kelas bikin pensi atau bikin event entertainment tuh harus out of the box. Menurut Indi ini definisi out of the box tuh dari teman-teman berlian deh, kayak dari konsep-konsepnya yang rasanya nggak mungkin tuh ternyata mungkin aja dan dilaluin aja gitu. Sama yang itu tuh Mas Dino, yang Ariel dan kawan-kawan Noah gitu. 1 hari 5 negara. Ini kan kayak sounds impossible nggak sih? Kayak belum, gimana ya, pindah kota aja tuh kayak masih belum make sense. Ini pindah negara. Itu apa yang bikin akhirnya kayak Mas Dino dan tim pede, ini pasti bisa gitu. Dari persiapan apa yang tadinya bahkan sempat diraguin, ini kayaknya nggak bisa di sini nih, tapi ternyata ya nemu-nemu aja way out-nya gitu. Kayak sesimpel pesawatnya delay apa gimana, Mas? Iya, jadi itu memang kita punya prinsip dari awal, memang segala sesuatu tuh harus kita lakukan dulu, kadang-kadang berpikir belakangan gitu. Maksudnya saat keputusan itu diambil, udah kita lakuin aja dulu. Kalaupun sampai menjadi gagal, ya kita tinggal ulang lagi gitu ya kan. Tapi paling nggak kita nggak cuma sekedar berwacana, tapi kita execute gitu. Nah balik lagi ke kejadian itu, memang kalau secara logika itu kita nggak boleh meleset even though 15 menit. Kalau kita meleset 15 menit, itu udah chaos semua tuh gitu. Jadi mulai kita show di Melbourne jam 12, di Hong Kong 9.30, di Malaysia jam 2.30, di mana di Singapura 6.30, dan di Indonesia live SCTV ya kan. Pusing sih aku bayangin ya. Dan 30 itu nggak boleh sedikit pun miss gitu. Dan itu mah ada ridho dari Yang Maha Kuasa juga sih, ya kan. Kalau enggak sih itu sih luar biasa tuh. Wow, tegangnya luar biasa, apalagi yang di Jakarta tuh yang standby live di SCTV itu. Ya, kalau sampai miss kan itu udah penonton se-Indonesia Raya, penonton yang di Gandaria City-nya. Ya aduh. Gila itu sih project, ya kan. Tapi memang karena semua udah solid, ya kan, ya akhirnya kejadian juga. Itu, ini Mas Dino bisa disuruh ulang lagi juga belum tentu bisa itu. Sumpah ini Mas Dino sekarang bisa ketawa nyeritain Indi ya. Indi masih bengong gitu kayak, Mas jujur deh, ini apakah ada timnya yang ditrain sama Pas Pampres apa gimana sih biar kayak bisa tight on schedule gitu?
Ya kita emang udah hitung time code-nya sih, Mbak. Jadi kita udah ngitung time code kayak di Australia jam 12 itu benar-benar lagu terakhir Tank itu harus benar-benar pas waktunya. Wah, lari gitu kan, mobil udah stand, wah gitu deh. Sayangnya dulu Itu belum itu sih ya, sosial media belum sedahsyat. iya, iya. Kalau nggak sih itu pasti lebih jedar tuh. Dan kalau emang iya, kayaknya ada Instagram minimal pasti udah titik-titik story-nya ya. Iya. Udah kayak dijahit gitu ya Mas Dino ya. Iya, seru. Itu gimana kalau dari personil bandnya, dari Ariel dan kawan-kawannya? Gimana Mas Nah Dino itu ngelihatnya as a apalagi person si aja deh? Ariel kan saat itu kan benar-benar pertama kali nyanyi lagi gitu dari sekian berapa tahun. Jadi excitement-nya tuh, waduh, energinya luar biasa sih. Iya. Tapi kalau kepo-kepo dikit Mas Ariel lagi, Mas Dino sama Ariel dan teman-teman satu tempat terus nggak? Kayak satu pesawat Bareng terus. selalu. Aku pas di Hong Kong pisah karena harus prepare yang di Jakarta. Tapi patokan aku tuh saat itu di Hong Kong karena kalau ke Hong Kong sesuai dengan timeline, sisanya pasti aman gitu. Lancar jaya. Lancar. Jadi pas Hong Kong selesai, wah ini waktunya aman. Nah, saya langsung pulang ke Jakarta buat prepare yang di Jakarta. Ya ampun, Mas, itu pasti setelah kelar dan semuanya on time pecah telur banget ya. Dahsyat itu. Itu preparasinya berapa lama, Mas? Untuk sekelas hal kayak gitu ya? Dan bilang kayak cuma tahunya berapa hari, berapa bulan doang. Berapa lama ya itu ya? Itu kan bulan September, Juni, Juli, 3 bulan sih. 3 bulan ya, wah 3 bulan. luar biasa. Aku aja sampai masih merinding ngebayanginnya gitu ya. Nah, terus nih Mas Dino, kalau misalnya untuk dari success story tadi kita udah bahas banyak ya. Kalau dari awal ngerintis gini ya, itu boleh dong Mas Dino diceritain awal-awal yang kayak masih belum achieve lah, kayak misalnya sesimpel tiket tahunnya nggak habis. Itu pasti pernah dong Mas Dino ngalamin? Oh, pernah. Malah makanya setiap kegagalan itu pasti kan ada ilmunya kan. Jadi kita pernah dulu ngambil Ben 10. Ben 10 itu family show lah gitu. Kalau pernah nonton Ben 10 tuh. Nah, ya, saat itu karena saya orang analitik, yang saya cek based on data, sales merchandise dia di Indonesia kalau nggak salah waktu itu per bulan itu 38.000 apa kalau nggak salah. Oke. Jadi logika sederhananya masa hukum Pareto aja, masa 10% nggak bisa sih orang nonton gitu ya kan. Ya udah akhirnya saya putusin ambil deh gitu. Diambil, show-nya 4 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Di 2 hari pertama, benar sold out. Baru saya tumpengan, ya kan? Wah, alhamdulillah. Sukses nih. Percaya nggak? Hari Sabtunya 50%, Minggunya kosong. Jadi drop dari gitu tadinya, ya? Unexpected ya? Jadi tadi sukses. Ternyata ada satu hal yang nggak saya predik, nggak saya prepare, saya cek detailnya. Mereka ngomong dalam bahasa Inggris. Nah, sedangkan di sini siarannya orang banyak nonton itu, fansnya itu nonton di salah satu stasiun yang sudah didubbing. Jadi yang Kamis Jumat itu orang nonton dengan tiket yang lumayan mahal, anak-anaknya nggak ada yang ngerti, ibu-ibunya komplain di Facebook, ya kan? Kelar tuh. Jadi the power of social media, biarpun itu cuma baru Facebook sama BBM aja bisa menghancurkan show kita gitu. Iya, komen-komen langsung di situ. Iya, komen-komen. Jadi Sabtunya 50% attendance-nya. Minggunya benar-benar all the way, cuma paling 10% gitu. Jadi yang tadi udah tumpengan, akhirnya jadi koprol itu. Tumbang, bukan tumbang. Ya kan? Aturan tumpangannya nanti kalau benar-benar udah kelar 4 hari kali ya, Mas ya? Terjun, ya kan? Nah, jadi... Apa? Ya, aturan mungkin tumpangannya kalau udah 4 hari kali. Kenapa? Ya, next time mungkin tumpengannya kalau udah 4 hari bener-bener eventnya udah kelar kali gitu. Iya, harusnya gitu ya. Gitu. Nggak salah. Logika snowball kan. Kalau itu tuh harusnya logika ya. Kalau show itu kan logika snowball. Ternyata nggak gitu. Jadi lebih ke karena kita kurang detail di persiapan. Tapi sisi lain setelah itu saya belajar. Wah, ternyata the power of social media luar biasa saat itu ya. Jadi makanya setelah itu ini kind of yang saya buat gimana ada impact ke sosial media gitu. Berarti sosial media tuh benar-benar 2 mata pisau yang kayak bisa semenguntungkan itu, bisa semerugikan itu ya Mas ya. Kalau komen-komennya pada nggak bagus gitu ya.
Oke. Terus tadi juga ngomongin soal artis nih Mas, balik lagi. Karena ini sering banget dikepoin sama orang awam gitu ya. Kadang suka jadi bahan gosip juga kayak, bener nggak sih artis ini tuh katanya ridersnya aneh-aneh, minta ini, minta itu gitu. Nah, ini dari Mas Dino sama tim teman-teman Berlian, pernah nggak tahu kayak ada artis apa, mau siapapun itu deh, yang ini emang antik juga nih ridersnya gitu. Yang aneh-aneh gitu deh Mas pokoknya. Nah, kita juga alhamdulillah tuh nggak ada tuh, Ndri. Ya maksudnya Masa kita sih? juga bersyukur itu. Karena mungkin gini kali ya, mungkin saat kita dapat bisa berhasil membuat momentum sukses sama-sama dengan artis lokal gitu, mungkin faktor saling menghargai dan saling berdiskusinya kebangun gitu. Jadi misalnya let's say kita buat show tunggal, kalau mereka tahu karena spirit tadi udah saling support, Yes. ya mereka diskusi gitu ke kita, gua kalau kayak gini gimana gitu. Beda sama rider sifatnya statement kan, ya gua pokoknya ini gitu. Ya misalnya kalau bicara dulu saya dengar, Syahrini lu gila, Syahrini ridersnya gimana tuh? Sama hati gua nggak ada sama sekali tuh keberatan. Ternyata mereka karena intinya berjuang sama-sama, ya mereka memprovide ridersnya mereka dengan caranya mereka gitu. Ya nyari sponsornya sendiri lah, ke hotel nyari sponsor ke hotel kan dia standarnya penthouse ya suite room lah gitu. Ya mereka fight sendiri manajemennya untuk dapetin itu suite room gitu. Jadi nggak memberatkan kami gitu. Nah, which is karena itu pun saya yakin jadi berhasil. Tapi kalau awal udah ngeberatin promotor, ya promotor kan hitungannya nyari untung aja syukur kalau untung, ya kan? Ini lagi udah beratin gitu-gitu gitu. Jadi mungkin mereka udah ngeliat satu vision sama kita, jadi ya mereka berusaha sendiri juga. Jadi sama dengan artis lain sih. Jadi nggak ada sih menurut saya sih yang memberatkan kita gitu. Oke, karena itu kalau dari artis dalam negeri ya Mas ya, maksudnya mereka juga tahu seberapa kredibel Berlian juga, jadi mereka akhirnya nggak Memberatkan. bohong gitu, gitu sampai ya tadi mandiri segala macam. Kalau artis luar gitu ada nggak Mas Dino? Nggak ada juga, sampai even though ke Justin Bieber itu siapa lagi, Red Foster gitu. Nggak juga ya? Nggak ada sih. New Kids nggak ada. Alhamdulillah kita nggak pernah dapat yang rese-rese. Cuman kemarin sempat itu aja. Harusnya kita kan announcement Justin Bieber tuh yang tur kemarin. Kita udah disponsorin, tiket udah di-bulk buy sama pihak sponsor. 6 jam sebelum preskon juga itu preskon paling mewah kayak selama saya berkarir tuh, ya kan? Di tempat mahal, LED-nya production luar biasa. Mungkin karena mau announce Justin Bieber kali. 6 jam sebelum announcement disuruh pending, terus berapa hari kemudian cancel. Itu kejadian yang menyedihkan kalau itu. Harusnya untungnya di depan secara bisnis, ya kan? Iya, di depan mata nih. Di depan mata itu dibangun, bangun lo gitu. Wake up. Konteks rezeki, belum rezeki itu di situ. Itu namanya press conference media udah pada datang, mungkin waktu itu Mas Ari juga ikutan kali ya. Udah datang media, udah lengkap, tinggal di announce doang. Ternyata suruh pending. Berapa hari kemudian cancel. Nah Mas Dino, kejadian yang kayak tadi kan pasti ya itu sebuah tamparan lah, maksudnya kan lumayan juga tuh gitu. Suatu event yang paling ditunggu-tunggu sampai akhirnya harus katakanlah di pending, cancel, gak jadi segala macam. Biasanya untuk next movement-nya itu Mas Dino break dulu atau justru langsung hajar lagi bikin apa nih gitu? Oh, kalau case Justin Bieber memang kan itu special case ya. Jadi memang itu kita putusin ambil pun karena gini semenjak 2013 emang kita udah putusin untuk single concert itu internasional udah kita kurangin lah gitu. Kalau bisa nggak usah lah gitu karena resikonya besar. Terus juga nggak menjamin juga. Jadi kita 2013 itu emang kita minimize kecuali memang formatnya festival. Karena festival itu kita ngebangun brand, bukan sekedar single show gitu. Nah, tapi pas ada offering dari pihak manajemen Justin Bieber karena 2012 kita yang pegang, kita lihat, wah ini sih jangan dilepas kali ya gitu. Ya udah jadiin deh gitu. Pada saat berhasil secara preparation, secara bisnis dan lain-lain dan cancel, ya sebenarnya plan yang lain tetap berjalan sih. Jadi ya nggak mengaruhi juga karena itu bagian dari konten yang emang sudah kita rencanakan gitu.
Oke. Nah, kalau dihitung-hitung semuanya yang pernah terjadi, mau yang success story seperti yang tadi misalnya Noah 5 negara, 2 benua, mau sampai yang tetot kayak barusan, yang buat Mas Dino pribadi paling berkesan tuh yang mana? Paling berkesan itu ya pasti Noah. Semua yang, pokoknya gini, semua yang Yofi sama Noah tuh berkesan buat saya. Karena semua itu ada story-nya. Kayak 25 tahun Kahitna tuh itu history buat saya karena saya melihat wah ternyata industri lokal menjanjikan ya gitu. Itu kebuka vision saya gitu. Terus yang pas Noah semua hal gila itu deliver gitu. Yes. Dan yang aku suka juga akhirnya membuktikan bahwa artis kita tuh punya marketnya sendiri yang besar di hati masyarakat kita sendiri juga gitu ya. Kayak Iya. jadi juga nih gitu bikin konser gede-gedean dan artisnya lokal. Jadi nggak selalu yang kayak konser besar, megah, dan wah dan banyak penonton tuh adalah artis dari luar negeri ya Mas ya? Iya betul. Dan value-nya kalau setelah hitung-hitungannya bisa kita manage-nya development-nya benar, ya mungkin bisa jauh lebih menguntungkan artis lokal dibanding internasional. Ya karena kayak level saya buat Yofi konser lokal kita ya range tiketnya udah di atas 500.000 sampai 5 juta gitu. Kalau internasional, kalau yang kelas-kelas menengah belum tentu bisa kita jual semahal itu kan. Yes, betul. Dan udah gitu kalau artis lokal kan lebih less deg-degan ya dibanding artis luar kan risknya lebih gede tadi Mas Dino bilang ya. Betul, itu tuh. Dari risknya, oke. Kalau untuk 2 success story yang kayak Andin dan Syahrini tadi ya Mas ya, bisa jadi konser besar gitu. Ada nggak sih wish lain dari Berlian Entertainment kayak pengen bikin sesuatu yang sejenis dan kayak kalau misalnya emang ada wishlist artisnya siapa nih? Yang pengen banget diajak kerjasama. Jadi ini kejadiannya sih tahun lalu. Jadi almarhum Glenn itu ajak saya meeting gitu. Jadi dia minta kita kerjasama untuk wujudkan cita-citanya dia itu 25 tahunnya di GBK. Ya saya senang tuh karena salah satu cita-cita saya itu pengen buat konser lokal yang bisa menuin GBK dan berbayar. Dan kelas gitu, ya kan. Seperti interest-nya atau desire-nya seperti kita nonton opening closing Asian Games kemarin lah gitu. Itu energinya gila ya. Kalau kemarin kan jadi Asian Games kan pertunjukannya bagus, terus secara emosionalnya engagement-nya juga tinggi, terus juga audiensnya juga yang datang juga keren-keren gitu. Nah itu mimpinya tuh ke situ. Jadi pas kemarin almarhum Glenn itu datang misalnya bukan datang ya, misalnya ngajakin kayak saya meeting, ya saya semangat tuh gitu. Jadi saya udah siapin mappingnya, targetnya, tapi memang umur juga kan nggak ada yang tahu gitu. Jadi mungkin kalau udah on progress, Mas Dino. Udah berapa kali meeting, udah berapa kali ketemu meeting gitu. Udah ada rencana ke situ gitu. Nah, ya itu kalau ditanya mimpinya saya belum tercapai tuh buat konser yang proper, yang keren gitu, tapi di level GBK gitu. Oke. Kalau misalnya artis untuk luar negeri nih, dari Mas Dino pribadi mungkin, ada idealisme tertentu nggak yang kayak, aku pengen banget bawa artis ini, tapi mungkin ada aja kendalanya, entah kayak mungkin dari perizinannya lah, apa segala macem, yang kayak emang pengennya suatu hari bawain ini gitu. Tapi idealisme aja kayak nggak terlalu mikirin ini akan maybe tiketnya sold out apa enggak gitu. Kalau di gua pribadi sih emang udah nggak terlalu interest sama single show sih. Jadi kalaupun bicara cita-cita, pengennya buat festival yang emang headliner-nya gila-gila gitu. Ada Coldplay, ada Beyonce gitu, ada Billie Eilish gitu yang sekalian headliners gila-gila. Iya. Pengennya itu gitu. Kalau festival, tapi kalau single show udah nggak terlalu interest karena saya lihat kalau single show itu kayak kita dagang produk bagus aja. Kalau produk bagus sih nggak usah diapa-apain juga laku gitu. Kayak Bieber aja. Jadi faktor kreativitas pemberdayaan manusianya pun kurang gitu. Jadi kalau saya sih ditanya sih pengen buat pengen buat festival yang headlinersnya gila-gila gitu. Dan semuanya all in one place gitu. Iya. Tapi anyway ngomongin soal Coldplay tadi nih Mas Dino, ini kan ada gosip katanya Coldplay tuh emang nggak mau datang ke sini. Gitu. Tapi kalau misalnya dari Mas Dino sendiri ngelihat ada optimisme nggak sih kayak suatu hari Coldplay akan manggung kok di kita gitu? Kalau gosipnya sih sebenarnya dia bukan nggak mau, emang mau kemarin. Tapi kan
emang kurang pasnya itu emang stadion GBK saat itu kan prepare buat Asian Games. Jadi ya apesnya kita aja gitu. YouTube pun kemarin juga harusnya udah oke gitu, tapi tanggalnya di GBK ada acara apa gitu yang nggak bisa digeser. Jadi nggak jadi. Emang lebih ke belum beruntung aja kitanya. Kalau artis sih kayaknya semua artis internasional ngeliat Indonesia sekarang udah oke sih. Iya. Nggak ada isu sih. Ternyata gosip-gosip di Twitter tuh salah ya. Anak muda sengaja menerka-nerka. Ini katanya emang Ya, nggak mau nih artis ya. Mungkin gitu ya, mungkin. Mungkin emang doyan ngegoreng isu aja. Iya. Nih kita tanya sama promotor langsung. Nggak gitu ya? Harusnya sih waktu itu mereka udah, kalau sepengetahuan saya informasi dari yang ya valid lah gitu ya. Itu mereka udah oke, tapi memang kan mereka punya requirement stadium show gitu. Ya satu pilihan kan di GBK. Nah, masalah GBK saat itu lagi preparation buat apa? Asian Games gitu. YouTube pun itu lebih apes lagi. Tanggalnya pas emang nggak bisa, udah dipakai sama salah satu event. Saya nggak bisa nyebutin apa, satu event lah gitu. Jadi mereka nggak bisa selain tanggal itu gitu. Ya lebih ke nggak lakinya aja. Tapi kalau secara prinsipnya selama artisnya angkanya cocok sih kayaknya masuk tuh barang. Oke, tuh jadi aku juga sekaligus menjawab curiosity aku pribadi juga nih Mas Dino, karena gosipnya gitu, udah tuh artis sampai kapanpun nggak akan mau ke Indonesia katanya gitu. Oh mau. Selama harga cocok sih mau aja. Dia nggak mau kalau harga nggak cocok dan plus nggak dibayar, itu nggak mungkin, nggak mau. Yang penting ada waktu ya, ada waktunya. Ya, ada waktunya waktu ini cukup. Oke. Nah, Mas Dino, ini kan Mas Dino termasuk salah satu tokoh yang inspiring, terutama buat mereka yang merasakan serunya dunia entertainment, para pelaku industri event segala macam juga. Ada tips nggak Mas Dino untuk mereka-mereka yang sekarang sedang bergelut atau sedang merintis? Mungkin biasanya nih mahasiswa-mahasiswa juga kan udah mulai banyak tuh kelihatan yang anak-anak suka bikin event gitu. Jadi IO ada dari zaman aku kuliah juga banyak banget yang pengen jadi promotor segala macam. Dari Mas Dino, kunci dan tips suksesnya apa? Ya, jadi kuncinya satu, industri showbiz atau entertainment itu industri yang emosional. Jadi first thing first itu lo harus suka sama kontennya. Itu harus itu deh. Jangan pernah memaksakan. Saya berapa kali diminta buat Korea, saya nggak mau tuh. Kenapa? Karena saya nggak suka. Udah nggak suka, tekor pula. Aduh, nah apes tuh, ya kan? Jadi satu harus suka, karena balik lagi di industrinya kan emosional. Dua, harus belajar dan artikan salah nggak belajar gampang kan, tinggal browsing aja gitu. Iya. Kayak misalnya internasional sekarang lebih gampang. Kalau zaman dulu 5 tahun lalu, 7 tahun lalu nggak bisa kayak sekarang. Sekarang saya mau cari artis yang kuat di Jakarta, di Surabaya, di Bali, tinggal cek Spotify. Iya, listeners paling banyaknya kota nomor 1 siapa tuh, gitu kan? Iya, udah enak banget sekarang ya. Jadi harus rajin cek data gitu. Yang ketiga harus buat momentumnya gitu. Jangan pernah berpikiran kita menjual musik mereka aja gitu. Ini di konten lokal maupun internasionalnya. Harus ada momentumnya yang harus kita buat, karena sebenarnya audiens itu kalau cuma mendengarkan musiknya atau nonton aja, bisa di YouTube, bisa di Spotify dan lain-lain. Yang dia butuh itu datang ke sebuah event itu momentumnya. Jadi itu harus dipikirkan. Itu 3 hal itu sih. Kalau 3 hal itu dijalankan, pasti keren semua, sukses semua. Amin. Yang paling penting itu ya bener ya, experience ketika kita off air kan ya. Yang mereka begitu pulang tuh bawa sesuatu dalam hati mereka gitu. Tadi, wah ini gak akan gue lupa deh gitu ya. Oke, anyway, tadi kalau misalnya ngomongin soal artis Korea gitu, tapi kenapa nih Mas bisa dibilang kayak tekor gitu? Padahal kan fansnya di Indo banyak banget nih, dan kalau misalnya ngomongin dari strategi bisnis kan kayaknya Berlian ini sangat mikirin ke sana gitu. Ya, karena kan balik lagi kalau di kantor kan decision maker buat konten kan saya langsung tuh. Nah, saya nggak suka. Oke. Susah tuh. Mau dikalkulasi bisnis kayak gimana juga. Kayaknya nggak. Misalnya any kind of content di promotor itu kan pasti ada resikonya. Ya kan, nggak ada yang aman tuh, nggak ada lah. Semua pasti ada resikonya dan cukup tinggi resikonya. Jadi karena satu, saya nggak suka. Kedua, saya nggak mau beresiko terhadap hal yang saya nggak suka. Gitu. I see. Mungkin kalau saya suka, saya bisa masuk tuh ke fans base-nya dia seberapa besar. Terus potensi lagunya didengar berapa banyak. Saya bisa paham tuh. Karena saya nggak doyan ya, males dia tuh.
cari tahu. Ini betapa sebuah pelajaran lagi bahwa kamu tuh harus benar-benar suka dulu ya. Iya, karena balik lagi ini kan bisnis showbiz kan bisnis emosional kan. Misalnya Iya. kita emosional lah, kita buat ini biar orang secara emosional juga involve. Misalnya logika, kadang-kadang kan orang ngebeli tiket tadi 25 juta, harga kahitna 5 juta, harga itu berapa juta. Itu kalau secara rasional kan nggak masuk, orang nonton kahitna bisa di mall, kawinan gratis. Nggak masuk logika gitu ya. Iya, kita kan bisa nge-create emosi orang, akhirnya dia buat keputusan untuk membeli tiketnya gitu. Jadi pendekatan kita juga emosional. Nah, jangan sampai kita nggak ada keterikatan secara emosional, kita buat acara gitu. Tidak pasti kok, ya nggak tahu deh kalau saya sih pengalaman kalau saya nggak suka sih pernah, ya kayak Benten itu tuh, saya nggak tahu, modal data doang ya kan, kayak joprak deh. Jadi itu udah belajar dari situ ya untuk si masalah emosional itu tadi ya. Belajar dari situ dari sisi konteks udah tekor, udah nggak suka tekor lagi, ya kan? Iya. Jadi pokoknya segala sesuatu di dunia ini nggak melulu tentang cuan, apalagi di industri kayak gini ya Mas Dino ya. Iya, ya harus ada passionnya lah gitu. Karena passionnya kan bring energi kan gitu. Kalau kita senang semangat gitu buatnya mau ngapain juga kita lakuin gitu kan. Iya. Oke, energinya tuh nomor satu ya, concern utamanya. Nah, Mas Dino sebagai CEO juga gitu ya, dan juga Creative Director di Berlian Entertainment gitu. Kalau menurut insting Mas Dino gitu ya, ngelihat musisi yang kita udah bisa bilang cukup legend di Indonesia, kayak Mas Yofi gitu, terus udah gitu kayak Noah juga, yang dari karya bagus, diajak kerjasama, kooperatif juga. Mas Dino ngelihat nggak sih the next penerus mereka yang akan jadi sebesar mereka juga? Oh banyak sih, banyak kok itu. Dan menurut saya siapa aja yang milenial sih kemungkinan. Di era digital saat ini banyak artis-artis yang emang udah secara ekosistem tuh udah dia buat langsung. Contoh kayak Tulus lah gitu. Tulus itu dari mulai karya secara musikalitas, terus community, terus juga ekosistem itu udah dipikirkan banget gitu. Jadi nggak cuma sekedar buat lagu rilis gitu, udah nggak gitu. End to end dipikirkan gitu. Which is itu mungkin era sekarang udah banyak kayak gitu ya. Raisa, Tulus, terus udah hampir semua kayak gitu, apalagi yang indie gitu kayak Firsa Besari, Anji, udah ekosistem yang dibangun, nggak cuman Ran, Nino tuh. Ya itu menurut saya udah orang-orang hebat semua tuh, ya kan. Jadi mereka nggak cuman mikirin satu titik, tapi mereka udah mikirin gabungan dot gitu, jadi semua udah dipikirin gitu. Oke, berarti ada banget makanya kita nih sebagai promotor itu harus jauh lebih smart lagi, karena sebenarnya tanpa kita pun mereka jalan. Contoh kayak sekarang di industri digital, mana ada dipakai promotor, mereka jalan sendiri semua ya kan. Semuanya bisa ngupload sendiri, bisa bikin apapun yang mereka mau sendiri. Kreativitas mereka kreatif ya kan, konten juga mereka bisa buat gitu. Jadi kita nih di era sekarang ini emang mau nggak mau kita harus shifting ke digital, harus jauh lebih kreatif gitu. Oke, berarti nama-nama tadi lah ya bisa dibilang kalau misalnya Mas Dino and tim nanti one day pengen ngajak kerjasama, terutama yang milenial, nama-nama tadi ada banget chance-nya ya Mas ya? Oh ada. Ya kalau misalnya kayak Tulus kan saya udah, misalnya kayak Tulus, Raisa, Nino, Ran gitu emang udah pernah kerjasama juga. Gitu. Jadi menurut kita tuh potensi mereka the next-nya tuh in the future tuh luar biasa lah. The next big thing aja kayak Noah dan Kahitna atau Mas Yofi tadi. Ya itu udah legendnya lah gitu. Oke. Nah, Mas Dino, kalau misalnya disuruh pilih nih ya, lebih pilih konser yang konsepnya bring back memories, throwback gitu, atau yang emang fresh banget secara bintang tamu gitu? Nah, satu lagi kuncinya emang jeleknya di gua itu, gua harus suka sih tuh. Itu ada jeleknya juga tuh. Jadi mau lama mau baru, kalau gua suka sih kayaknya gua usahain gitu. Oke. Gitu. Jadi itu karena baik lagi karena saat gua suka, gua bisa ngasih energi yang positif juga ke tim yang jalan gitu, yang bergerak gitu. Jadi meskipun gitu. Kalau tadi kan Mas Dino kan memang banyaknya sama mereka lagi kerjasamanya yang emang track recordnya udah jelas, nggak pernah mengecewakan kerjanya, katakanlah gitu. Tapi ketika mungkin kalau ada yang fresh baru, tapi Mas Dino suka gitu, ini bisa banget juga ya? Bisa dong, bisa. Ya kita juga, yang baru tuh siapa ya? Terakhir siapa ya? Formatnya di festival sih, jadi belum ada yang show tunggal gitu, baru tuh belum.
Oke. Nah, aku mau nanyain beberapa nama atau artis-artis ya, yang kalau misalnya kesebut, what's pop in your mind nih Mas Dino? 3 kata aja dari masing-masing artis ini ya. Ini semuanya Mas Dino udah pernah kerja sama pasti. Yang pertama Ariel Noah. Smart, cool, inovatif sih. Oke. Kahitna. Kahitna lovable, singelong, terus perempuan. Oke, bener sih. Cewek-cewek yang gitu kan, Kahitna banget kan. Oke. Kalau Syahrini. Syahrini fun, lucu, terus smart. Oke. Bedanya apa fun sama lucu ini, Mas? Kalau fun tuh sifat akumulatif ya. Fun itu dia menyenangkan di panggung maupun di luar gitu. Kalau lucu itu konteksnya, kontennya gitu. Oke. Apapun yang dia deliver ke audiens lucu aja udah gitu. Makanya saya mau buat cari ini kemarin karena dia sepakat sama saya bahwa konsepnya harus stand up comedy gitu. Iya, sampai dia tuh dilatih sama salah satu anak stand up comedian gitu kan, Mas? MLI, ya. Iya, sama teman-teman MLI ya. Iya. Joshua dan kawan-kawan ya. Iya. Wah, ini lucu banget ya. Syahrini. Yang keempat, almarhum Glenn Fredly. Wah, saya belum terlalu dekat, tapi kalau bicara obrolan saya dengan almarhum, beliau itu sangat memikirkan banyak hal gitu. Banyak hal itu nggak cuma dalam konteks musik saja, tapi keindonesiaan gitu, ke masyarakat luas gitu, ke negara ini juga gitu. Jadi dia banyak punya visi, ya? Ya punya visi yang besar lah gitu. Tipikal orang punya visi yang besar. Gitu. Oke. Kalau untuk Rosa, 3 kata lagi nih, Mas. Nah, Rosa sama tuh. Rosa menurut saya artis yang smart, terus artis yang punya strong positioning gitu. Dia tahu dia itu siapa, dia di mana gitu. Oke. Terus pekerja keras. Pekerja keras juga. Oke. Isyana Sarasvati. Isyana unik, punya strong positioning juga. Terus dia punya, menurut saya punya, sebenarnya relate sama unik tadi, punya warna yang berbeda dengan artis musisi perempuan lainnya gitu. Oke, warnanya beda ya. Dan juga last but not least, BCL. BCL itu multi talent menurut saya, multi talent, oke. Terus dia punya karakter yang kuat gitu. Terus ngeliat dia tuh ya punya identity yang strong identity aja gitu. Oh tuh kalau lihat dia fotonya dia, lagunya dia, oh itu BCL gitu. Oke. Itu strong, brandnya gitu. Kuat ya? Ya, brandnya kuat. Oke. Nah, terus nih terakhir dari Mas Dino, apa pesannya nih buat teman-teman yang akhirnya mau terjun dan bisa jadi promotor, katakanlah ya pemula lah, beginner, tapi supaya tetap di track yang benar kayak tadi, terutama kalau misalnya kejadian yang namanya gagal-gagal, tapi tetap bangkit semangat, apalagi yang gagalnya tuh konten yang besar gitu, kayak tadi kan Justin Bieber lah gitu. Gimana nih Mas Dino? Ya, jadi menurut gua sih harus punya visi yang jelas dalam membangun perusahaan atau membangun membangun perusahaannya lah ya jatuhnya ya. Jadi dia itu mau kemananya tuh harus jelas lah gitu. Kayak gue kan cerita tadi kan, gue pengen jadi satu perusahaan entertainment terbesar di Indonesia gitu. Itu harus ada titik itunya, harus ada gitu. Karena gue lihat bisa banyak orang lihat karena, dunia promotor seru ya, kita buat gitu. Cuma ngandelin seru doang kayaknya gitu ya. Iya, kayaknya seru kalau orang nonton pertunjukan, bayar misalnya datengin artis. Nah itu kalau bisa sebelum masuk ke titik itu harus tahu dulu dia ada satu titik yang dituju tuh kemana gitu. Itu sih kuncinya. Jadi vision, mission, culture-nya harus jelas gitu. Oke. Dan dari Mas Dino pribadi melihat industri entertainment sekarang ini kayak gimana, Mas Dino? Wah, hari ini sih benar-benar flowering ya, maksudnya beda sama 5 tahun, 10 tahun lalu gitu. Kalau sekarang industri entertainment itu jadi industri yang di-tap in, diandalkan oleh banyak orang untuk ya apapun. Kalau bicara
politik, bicara brand, commercial brand, bicara exposure, semua kayak harus tap in sama entertainment deh. Jadi menurut saya ini industri yang sangat potensial saat ini gitu. Marketnya besar gitu. Dari mulai orang susah butuh dihibur, apalagi orang senang ya. Anak kecil sampai orang tua butuh hiburan. Iya. Ada duit nggak ada duit butuh hiburan. Iya, jadi konteks entertainment sekarang kalau kita berhasil nge-manage yang benar, membuat sesuatu yang baik, pasti akan akan menghasilkan lah gitu. Dan ekosistem ya, bagusnya entertainment itu kan ekosistem. Ya, kayak kita gini kan menjadi ekosistem gitu. Betul. Jadi kalau misalnya saya sukses di brand sukses, pasti ekosistemnya juga sukses, tim medianya juga sukses, dapat rezekinya, ya kan, tim produksi juga, ya kan, terus artis juga. Jadi ya entertainment sih menurut saya ekosistem. Jadi ya kalau bisa anak-anak muda sekarang juga all out di entertainment, bagus juga sih. Nah, ini nyambung ke Inventory nih, Mas Dino. Inventory kan adalah the biggest industry ekosistem in Indonesia. Jadi kalau bisa dibilang kita nge-gather semuanya, bukan cuma dari talent doang, dan talent juga bukan yang mainstream doang kayak penyanyi lagi, MC lagi, tapi juga sampai kayak let's say atraksi badut sulap, sampai ke daerah-daerah semua penjuru gitu, sampai ke orang-orang di balik layarnya, semua vendor-vendor sound, lighting, segala macam gitu. Gimana Mas Dino melihat Inventory ini? Bagus sih. Kalau menurut saya mah perlu ada pengait ekosistemnya gitu. Jadi harus ada magnet atau central attraction atau interaction dari industri gitu. Jadi menurut saya sih Inventory sebagai aset library, aset point of sales gitu, itu bagus. Tinggal mungkin tadi tuh positioningnya juga harus jelas aja gitu. Kalau ditanya Inventory apa, satu kata apa? Oke. Apa Mbak? Gitu Coba aku tanya dulu apa? Entertainment. Jadi kita kan akan paling besar, Gate satu kata soalnya. Iya, oke. Ya maksudnya itu tuh harus jelas juga, karena sekarang banyak kan aplikasi gitu, aplikasi yang mungkin service-nya more or less sama, cita-citanya sama gitu. Jadi positioningnya mungkin juga harus lebih jelas gitu. Oke, seperti Berlian yang dari awal juga positioningnya langsung ke sini gitu kan ya Mas ya. Oke, jadi enak tuh napakin tangganya gitu ya. Baiklah kalau gitu. Thank you Mas Dino. Sama-sama. Itu tadi ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Dino Hamid from Berlian Entertainment. Kalau gitu mudah-mudahan wawasan kamu tentang dunia konser ya jadi makin lebih luas lagi. Dan yang pasti jangan lupa buat like video ini, subscribe juga channel YouTube-nya Inventory. Dan kalau kamu pengen lihat Indi nanti ngobrol sama siapapun, jangan ragu, langsung aja tulis komennya di bawah ya. Thanks for watching, saya Indi Arisa pamit dan I'll see you when I see you, teman cerita. Bye.